Kan ya Wijaya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Filsafat Komunikasi 2022. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Communicative Risk in an Age of Absurdity. Next, Kak. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu ada Dewan Daru Satrio Wijanarko, ada saya sendiri, Chanelia Syaulia Karim, ada Jihan Nabilah, ada Tasya Margareta, dan Zenia Serafina Yesaya. Oke, next. Oke, jadi di sini presentasi awal ini akan dipresentasikan oleh rekan saya. Oke, pertama ada meeting absurdity atau pendahuluan. Zaman sekarang adalah zaman absurditas. Kamus mendefinisikan absurditas sebagai bertentangan dengan semua alasan atau akal sehat, sangat bodoh atau salah, absurd. Sayangnya, kita tidak perlu bergantung pada kamus untuk menunjukkan kepada kita ketegangan antara bagaimana kita ingin melihat dunia dan kenyataan pahit dari keberadaan manusia. Setiap hari, kita diingatkan bahwa hidup ini penuh dengan kontradiksi dan ketidakpastian. Cara hidup yang masuk akal hanya beberapa tahun yang lalu seringkali tidak lagi menawarkan kesempatan yang sama dalam masyarakat yang berubah dengan cepat dan selalu berubah. Beberapa sarjana termasuk Jean-Francois Lyotard telah kami menggunakan istilah postmodernisme untuk menggambarkan era ini yang didefinisikan oleh penurunan praktik sehari-hari yang disepakati. Menurut Lyotard, momen postmodern ini adalah momen ketika narasi besar modernitas kehilangan kredibilitasnya. Dan dengan demikian, pertanyaan tentang pengetahuan terbuka untuk diperdebatkan dan ditolak. Apakah kita mencirikan momen bersejarah ini sebagai zaman absurditas atau postmodernisme? Kehidupan adalah pengingat bagi banyak orang bahwa keberadaan manusia sebagai dicirikan oleh kontras dan ambiguitas gangguan. Jadi kita harus mengandalkan seseorang untuk memberikan panduan dalam menghadapi situasi yang terlibat. Dalam hal ini, kehidupan dan karya Albert Camuslah yang memberikan bimbingan, wawasan, dan inspirasi bagi kehidupan di zaman absurditas. Temuan Camus yang sangat menarik bagi mereka yang tertarik pada isu-isu yang berkaitan dengan komunikasi manusia, terutama yang mempelajari etika komunikasi, melalui berbagai perannya sebagai jurnalis, penulis naskah drama, aktor, penulis esai, filsuf, dan novelis. Kamus membawa penglihatan yang berbeda ke dunia yang lebih kompleks. Menawarkan wawasan dan interpretasi berbeda pada masanya, proyek ini berusaha berkontribusi pada argumen bahwa komitmen etis mendalam kamus memungkinkan dia untuk melayani sebagai filsuf komunikasi di zaman absurditas. Untuk itu, pendahuluan ini mengkaji konsep-konsep dasar yang menyusun sisa teks. Pemahaman kamus tentang absurd dan eksplorasinya tentang bagaimana hal itu berfungsi sebagai metafora untuk membantu pengambilan keputusan komunikasi, memberikan latar belakang di mana ia menyelesaikan pekerjaan hidupnya. Bagi kamus, absurditas bukan hanya konsep teoritis, tetapi bagian dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, bagian selanjutnya menjelaskan bagaimana ia menemukan hal-hal yang absurd dalam kehidupan sehari-harinya. Akhirnya, ikhtisar bab berikutnya memberikan wawasan tentang kontribusi unik kamus terhadap teori etika komunikasi. Langkah-langkah ini memberikan struktur yang menjawab pertanyaan utama buku ini. Bagaimana pengguna metafora absurd Albert Camus membantu kita terlibat dengan sejarah kontemporer, zaman narasi dan debat yang baik hati, ataukah perspektif eksistensial. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ica. Baik, Dewa. Terima kasih. Oke, next, Kak.
Di sini ada chapter 1 mengenai the fault, communicative risk in an age of absurdity. Jadi, absurditas atau absurdisme ialah teori filsafat yang menyatakan bahwa keberadaan pada umumnya tidak masuk akal yang menyiratkan bahwa dunia ini memiliki makna atau tujuan untuk lebih tinggi, namun tidak sepenuhnya dapat dipahami oleh akal. Seniman sejati tidak pernah mencemooh, yang artinya kita semua berkewajiban untuk lebih memahami daripada menghakimi. Seseorang bertemu dengan absurditas dalam kontradiksi yang melekat pada keberadaan manusia. Sayangnya, resiko mengambil tindakan tersebut hanya dilakukan dalam konsekuensi mengambil atau menghindari tindakan. Oke, next, Kak. Menerima praktik sosial pada zamannya dan jatuh ke dalam keadaan putus asa sebagai hasil. Monolog hidup ini mengilustrasikan apa yang bisa terjadi ketika sebuah pusat menghilang di tengah-tengah absurditas yang menyatakan bahwa kurangnya pusat bersama menimbulkan masalah potensial untuk komunikator manusia saat ia berusaha untuk menavigasi kontradiksi. Dalam entri buku catatan dari 17 Juni 1947, Kamus menulis, seri ketiga penghakiman, buku catatan 5, 158. Secara garis besar, bahwa mengambil tindakan dalam usia absurditas akan memicu konsekuensi atau penilaian tinggi bagi mereka. Dalam kamus menjelaskan tentang etika komunikasi di zaman absurditas ini. Contohnya, metafora tunawisma eksistensial, lalu menyelidiki narasi The Fall, serta menjelajahi karakter sentral sebuah tindakan di tengah absurditas dan melihat tunawisma eksistensial. Next, Kak. Metafora tunawisma eksistensial diperkenalkan dalam karya Ronald C. Arnett yang berusaha untuk membangun impor dialog dalam komunikasi manusia, yang isinya menyatakan penilaian moral tidak lain adalah ekspresi preferensi dan ekspresi sikap atau perasaan. Seseorang bisa kehilangan arah, seseorang tidak lagi tahu jalan mana yang harus diambil, dan pilihan apa yang harus diambil ketika preferensi pribadi bentrokan. Secara komunikatif, ruang tunawisma eksistensial dirasakan seseorang dengan gejala terganggu, atau seperti orang asing yang mencoba bernegosiasi pada era orang tua tesis. Sensi komunitas yang sebenarnya adalah menemukan dalam fakta atau manifest dan sebaliknya bahwa ia memiliki pusat. Itu menjadi awal dari yang sebenarnya, dari sebuah komunitas. Ketika para anggota memiliki kesamaan hubungannya dengan pusat, maka hubungan itu akan lebih baik lagi, tanpa mengesampingkan semua hubungan lainnya. Next. Menurut Julia T. Ward, dialog adalah gagasan bahwa setiap ucapan atau tindakan selalu menanggapi dan mengantisipasi ujaran lain. Alam sosial adalah bukan pribadi maupun publik, dan merupakan fenomena yang relatif baru. Dalam interpretasinya, karya Arendt, Holba menulis, di ranah individu sosial menghadapi konflik tanpa akhir karena dia tidak bisa merasa di rumah dalam masyarakat. Ranah sosial tersebut didorong oleh individu, membawa item untuk percakapan ke ruang publik yang lebih luas. Metafora absurditas mengimplikasi hidup di saat yang penuh dengan ketidakpastian dan kontradiksi. Dalam situasi seperti itu, seseorang mulai semakin bergantung pada orang lain. Lalu, tunawisma eksistensial adalah pengalaman nyata bagi banyak orang yang tinggal di tengah absurditas.
Absurditas tidak dapat dihindari, tetapi tindakan atau kegagalan untuk bertindak seperti itu berada dalam kendali manusia. Oke, next, Kak. Lantas, di sini ada gagasan absurditas menurut Albert Camus. Teori absurditas ini dicetuskan oleh Albert Camus berawal asal hangatnya perbincangan dilema eksistensialisme. Eksistensialisme mempersoalkan keberadaan insan, serta keberadaan itu dihadirkan lewat kebebasan. Menjadi eksistensial tidak selalu wajib sebagai seorang yang lain daripada yang lain. Sadar bahwa eksistensi dunia ialah sesuatu yang berada di luar kendali insan, bukan membuat sesuatu yang baru ataupun unik yang sebagai esensi dari eksistensialisme. Menghasilkan sebuah pilihan atas dasar cita-cita sendiri. Dan sadar akan bertanggung jawabnya pada masa depan ialah inti dari eksistensialisme. Dalam pandangan Albert Camus, bahwa manusia itu absurd, merupakan fakta bahwa ia tidak membuat tuntutan untuk dirinya dan dunianya, melainkan menuntut dengan tegas mempermasalahkan proyek sebagai permasalahan yang terbatas. Absurditas bergantung pada diri manusia, sebagaimana dia bergantung pada kondisi alam. Perasaan absurditas muncul karena manusia mencari pemahaman yang lengkap mengenai dunia yang tidak dapat dipahami. Oleh sebab itu, perasaan absurditas ialah hubungan pertemuan antara dunia dan pikiran. Di next. Oh, oke. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan membacakan tentang chapter 2, Embedded Rebellion, An Ethical Response in Age of Absurdity. Next. Absurditas bagi Albert Camus mewakilkan suatu kejadian atau keadaan yang tak terhindarkan dari keberadaan manusia, termasuk ketegangan yang tak terselesaikan antara kebutuhan manusia akan kejelasan bahwa terkadang kehidupan tidak masuk akal. Begitu seseorang terjebak dalam sesuatu yang tidak masuk akal, memberontak adalah pilihan terbaik dalam membuat makna hidup yang sempurna bagi dirinya sendiri. Absurditas adalah keprihatinan yang dirasakan oleh Camus, karena momen sejarah yang terus berubah secara cepat. Pemahamannya tentang istilah tersebut diperluas dengan memasukkan reaksi manusia di tengah absurditas. Perpindahan dari metafora absurd ke metafora pemberontakan tidak membuat Camus meninggalkan minatnya pada absurditas, tetapi memberikan titik masuk hermeneutika yang berbeda ke dalam keterlibatan absurditasnya, yang berkelanjutan dalam momennya yang selalu berubah. Teori latar belakang absurditas menginformasikan semua keterlibatan Camus dengan momen bersejarahnya. Sebuah entry buku catatan dari 17 Juni 1947 berbunyi seri kedua Revolt, The Pledge, dan aneksasi, The Rebel, Kaliaev, karakter dari drama Camus The Just, Assassins. Notebook 5, 158. Meskipun seri ini ditulis sebelum novel The Fall, dalam banyak hal tampaknya Camus dapat memberikan beberapa jawaban sebelum dia dapat dengan jelas mengartikulasikan masalahnya. Untuk memahami bagaimana pemberontakan yang ada, dia menawarkan jawaban atas keprihatinan dalam bab sebelumnya. Pertama-tama, saya mendefinisikan metafora kesatuan yang bertentangan dalam kaitannya dengan keprihatinan yang lebih luas dari bab ini. Kedua, dalam penyelidikan teks-teks sentral dari siklus kerja ini, The Pledge, The Just Assassin, dan The Rebel, bab ini mengeksplorasi pemahaman Camus tentang pemberontakan sebagai respon etis
terhadap pengalaman eksistensi tunawisma di zaman absurditas. Setiap bagian dimulai dengan ringkasan naratif dari poin-poin utama dan karakter dalam cerita, yang diikuti oleh keterlibatan naratif yang menunjukkan bagaimana setiap karya tekstur memahami metafora pemberontakan tersebut. Akhirnya, melalui sintesis metafora yang dieksplorasi dalam bab ini, komitmennya yang berkelanjutan untuk secara etis melibatkan momen sejarah yang berubah, Albert Camus bekerja sebagai filsuf komunikasi. Ketika pengakuan Camus terhadap momen sejarahnya sendiri tumbuh, ia mulai menyempurnakan ide-ide yang akan membentuk fondasi dari ajakan etis eksistensinya untuk bertindak. Dengan demikian, pernyataannya mengarah pada panduan dari bab ini. Bagaimana eksplorasi Camus tentang metafora pemberontakan memberikan tanggapan etis terhadap tunawisma eksistensial. Bisa di next. The Unity of Contraries. Seperti yang diilustrasikan dalam bab sebelumnya, Camus mengakui risiko terjebak dalam kontradiksi zaman absurditas. Dalam momen sejarah yang berubah, seseorang mungkin lumpuh sementara ketika dihadapkan dengan keputusan etis. Oleh karena itu, orang mungkin menginginkan agar segala hal tetap seperti semula, sementara pada saat yang sama, mereka akan menghadapi perubahan yang berada di luar kendalinya. Jika seseorang telah kehilangan kepercayaan pada praktik sosial pada zaman itu, seseorang beresiko mengalami rasa eksistensi tunawisma yang luar biasa. Mengikuti teladan Camus, seseorang harus bersedia untuk terlibat dalam momen sejarah yang selalu berubah dan tidak hanya melibatkan kehidupan seperti yang diinginkan. Keprihatinan yang sangat praktis ini telah membuat beberapa sarjana dalam disiplin ekonomi komunikasi mengeksplorasi gagasan Buber tentang kesatuan yang bertentangan. Bisa di next. The Pledge. Camus memberikan contoh pemberontakan eksistensialnya dalam novelnya The Pledge, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1947 dengan berfokus pada berbagai tanggapan para karakter terhadap epidemi medis. Penulis menangkap tindakan dan semangat yang diperlukan untuk produktivitas di tengah absurditas. Keadaan yang tidak masuk akal memberikan latar belakang di mana tindakan itu terjadi. Fokusnya bukan pada absurditas kota, tetapi pada tanggapan pemberontakan yang diperlukan untuk manusia untuk membuat perbedaan dan menciptakan maknanya sendiri dalam menghadapi absurditas. Bisa di next. The Jazz Assassins. Camus memasok Kalyaev, karakter sentral dalam The Jazz Assassins, pertama kali diterbitkan pada tahun 1949. Sebagai contoh seseorang yang ragu sampai akhir, tetapi keraguan yang tidak mencegahnya untuk bertindak. Dribble 173. Drama ini mengeksplorasi batas-batas pemberontakan yang dapat dibenarkan dalam momen yang tidak masuk akal dengan tidak adanya tindakan publik panduan meta-naratif yang menyeluruh. Orang menghadapi pertanyaan tentang batas-batas untuk tindakan etis menggunakan peristiwa dan orang-orang sejarah. Drama ini memungkinkan Camus untuk mengeksplorasi peristiwa aktual sebagai lawan dari ide abstrak yang terputus dari kehidupan sehari-hari. The Jazz Assassin bersama dengan The Rebel dan The Pledge diidentifikasikan oleh Camus dalam buku catatan pribadinya sebagai bagian dari siklus pemberontakannya. Next. The Rebel, an Essay of Man in Revolt. Menanggapi keadaan absurd dengan mengambil tindakan etis di tengah absurditas adalah perhatian utama bagi Camus. Dalam pengantar The Rebel, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1951, Camus memilah pilihan etis eksistensial yang tersedia untuk seseorang pemberontak. Tujuan esai ini sekali lagi untuk menghadapi realitas masa kini yang merupakan kejahatan logis, dan untuk memeriksa dengan cermat argumen-argumen
yang dengannya ia dibenarkan. Itu adalah upaya untuk memahami saat-saat di mana kita hidup. Masalah utama untuk mitos Sisyphus dalam bunuh diri fisik dan filosofis kekhawatiran utama The Rebel adalah pembunuhan yang didukung pemerintah atau kejahatan logis. Ketika menggambarkan absurditas, kamus prihatin dengan masalah mengambil nyawa sendiri. Ketika mengeksplorasi respon etis eksistensial terhadap absurditas, seperti pemberontakan, kamus menjadi khawatir dengan masalah mengambil nyawa orang lain. Perhatian utama kamus adalah pembunuhan yang didukung negara dan dibenarkan atas nama revolusi. Next. Embedded rebellion, an ethical response in the face of existential homelessness. Ketika mempertimbangkan bagaimana metafora pemberontakan mewakili perubahan hermeneutika dalam pemahaman kamus tentang absurditas, penting untuk mengenali cara-cara baru untuk memahami keberadaan manusia dalam lingkup koneksi metaforis. Albert Camus bekerja dalam tahap akhir era sejarah modern, dan dia, sebagai produk dari era itu, dia sangat bergantung pada individu untuk mengatasi masalah-masalah di zamannya. Diskusi sebelumnya tentang perwujudan merujuk ke arah cara di mana pemberontakan dapat dipahami dalam momen kontemporer yang mengasah Camus. Tujuan kamu serta filsuf komunikasi yang sensitif secara etis bukanlah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk abstrak yang tidak memiliki tujuan fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Pemberontakan sebagai filsafat yang layak huni menunjukkan bahwa seseorang dilengkapi dengan latar belakang teoritis yang tepat untuk membuat keputusan dalam momen sejarah yang selalu berubah. Dalam momen pertikaian postmodern atas narasi dan kebijakan, ada risiko dalam mencoba mentransfer teknik dari satu konteks dan menerapkannya dalam konteks yang lain. Agar menjadi produktif dalam berbagai konteks, seseorang harus memiliki orientasi yang berfokus pada praktisi, dan seseorang harus gesit ketika menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Ketika seseorang datang untuk mewujudkan kerangka filosofi tertentu, dia mampu bertindak dengan cara yang konsisten dengan perspektif yang diwujudkan, dan karenanya dapat berfungsi dalam pengaturan yang beda. Pemberontakan sebagai filsafat yang layak huni juga menunjukkan bahwa tindakan diperlukan agar posisi filosofis benar-benar layak untuk diasumsikan. Ketika seseorang datang untuk menerima posisi yang tidak mungkin dipegang dalam kehidupan sehari-hari, seseorang mengatur orang lain untuk saat-saat tersebut dapat beresiko jatuh ke dalam keputusasaan eksistensial atau tunawisme. Berpegang pada posisi filosofis tertentu memungkinkan seseorang untuk melibatkan momen historis secara biologis sambil tetap membiarkan kebebasan untuk peluang baru muncul dalam interaksi antar mereka yang terlibat. Pemberontakan tertanam juga terhubung dengan metafora batas seperti yang diteratus dalam The Just Assassins, meskipun beberapa posisi dapat dianggap sebagai abstraction. Tanggung jawab kepada manusia lain menempatkan batasan pada posisi yang mungkin diterima seseorang sebagai sesuai secara etis. Bisa di next. Conclusion. Menanggapi secara etis adalah tantangan di zaman absurditas. Pada momen pasca modern, pemberontakan dapat berfungsi sebagai filsafat yang layak huni melalui representasi komitmennya untuk menghidupi cita-cita yang terkandung dari narasi tertentu, sebagai lawan dari hidup sesuai dengan preferensi individualistik. Mengambil tindakan etis semakin ditantang karena seseorang menjalani ketegangan kesatuan yang bertentangan, di mana banyak ide dan komitmen yang berusaha menarik dan mengalihkan perhatian. Fokus perhatian seseorang ketika mengambil tindakan, seseorang harus menyadari bahwa limit atau batasan ditunjukkan oleh setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Salah satu kontribusi unik Albert Camus terhadap teori etika komunikasi ditemukan dalam metafora pemberontakan tertanam. Meskipun ia tidak secara eksplisit menggunakan metafora ini, itu berkaitan dengan karyanya yang menyarankan bahwa seseorang dapat menerima kesatuan yang bertentangan sebagai realitas hidup dan masih merespon dari perspektif yang dibentuk cerita. Di zaman yang tidak masuk akal yang tidak memiliki
Satu, metanaratif untuk membantu kehidupan publik dan pribadi. Risiko mengalami tunawisme eksistensial sangat meningkat. Menempatkan diri dalam struktur naratif tertentu memungkinkan seseorang untuk menanggapi keadaan absurd ini dari posisi pemberontakan yang tertanam. Oke, bisa next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Dewa. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Dialog. Seperti disebutkan dalam bab 1, Julia Wood mendefinisikan dialog sebagai gagasan bahwa setiap ucapan atau tindakan selalu menanggapi dan mengantisipasi ucapan dan tindakan lain. Dengan kata lain, seseorang yang mendekati situasi dengan jenis kepekaan dialogis ini menyadari bahwa dia sedang bergabung dengan percakapan ide yang sedang berlangsung. Percakapan ini selalu berubah ketika ide-ide baru dan orang-orang baru masuk ke dalam percakapan itu. Dalam kaitannya dengan perkembangan dialog dalam disiplin komunikasi, percakapan gagasan yang berlangsung terus-menerus ini dapat ditelaah dalam dua lapisan. Yang pertama, melibatkan suara-suara utama yang memberikan landasan teoritis untuk konsep dialog. Yang kedua, termasuk para sarjana komunikasi yang telah menyerap ide-ide para sarjana utama dan kemudian mengintegrasikan dan memajukan teori dialog melalui karya mereka sendiri. Anderson, Baxter, dan Chisna menulis, pembaca yang mensurvei literatur sejarah tentang dialog dalam komunikasi, khususnya dalam komunikasi interpersonal, retorika, dan studi media menemukan 4 nama dengan keteraturan khusus, yaitu Buber, Gadamer, Habermas, dan Bakhtin. The misunderstanding. Kesalahpahaman memberikan gambaran sekilas tentang absurditas hubungan manusia. Seluruh eksistensi manusia, baik interaksi personal maupun interpersonal, dialami dengan latar belakang keadaan yang absurd. Menurut kamus, tidak ada yang luput dari kenyataan yang absurd. The Stranger. Tujuan kamus adalah menerbitkan The Stranger, The Myth of Sisyphus, dan Caligula dalam satu volume. Tetapi keterbatasan anggaran menghalangi penerbitnya untuk merilis ketiganya secara bersamaan. Analisis setiap teks memberikan wawasan tentang bagaimana kamus mengkonseptualisasikan absurditas dan merinci lebih lanjut pemahamannya tentang implikasi dialog aktif. Recognition. Seseorang yang mengakui absurditas momen atau situasi tertentu tidak harus dipaksa untuk menjadi berbeda demi menjadi berbeda. Mengenali keadaan-keadaan yang tidak masuk akal dari suatu momen sejarah tertentu membuat perhatian seseorang menjadi tidak masuk akal, sehingga menciptakan perasaan bahwa seseorang adalah orang asing bagi keberadaannya sendiri. Refleksi aktif atas kesadaran yang baru ditemukan ini membantu dalam realisasi bahwa asumsi yang berbeda memandu tindakan individu yang berbeda. Dengan kata lain, seseorang mengakui bahwa perspektif yang dibawa seseorang ke momen sejarah tertentu berbeda dari perspektif orang lain. Respons. Kamus percaya bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk menanggapi pengakuan absurd dengan caranya sendiri yang unik.
Meskipun opsi apapun tersedia, beberapa opsi mewakili pilihan yang lebih baik daripada yang lain. 5 metafora berikut mengeksplorasi berbagai cara seseorang dapat memaksakan keteraturan pada keberadaan yang kacau dan absurd. 2 yang pertama, menurut kamus, adalah respons yang tidak dapat diterima. Sedangkan 3 yang terakhir mewakili respons etis, eksistensial yang tersedia di tengah absurditas. Unacceptable responses. Yang pertama, ada physical suicide atau bunuh diri fisik. Ketika menanggapi absurditas melalui tindakan bunuh diri fisik, seseorang membuat pilihan untuk menghilangkan keberadaannya. Cara melarikan diri ini, meskipun mengakhiri kebingungan yang ditemukan dalam menavigasi absurditas, merupakan pilihan yang tidak dapat diterima karena mencari pelarian fisik dari absurditas dan tidak memungkinkan individu untuk menjalani kehidupan semaksimal mungkin. Dan acceptable responses. Yang pertama, ada metaphysical rebellion atau pemberontakan metafisik. Menanggapi absurditas melalui pemberontakan metafisik memerlukan pilihan yang disengaja untuk melanjutkan terlepas dari absurditas yang diakui dalam momen atau situasi historis tertentu. Seseorang harus membuat pilihan yang disengaja untuk bertindak dalam menghadapi keadaan yang tidak masuk akal. Dan seseorang tidak boleh menyerah pada keputusasaan di tengah kebingungan dan kekacauan. Yang kedua, ada hope atau harapan. Ketika seseorang menanggapi absurditas dengan mempertahankan rasa harapan, seseorang harus menerima batas-batas keberadaan manusia dan terus-menerus menjalani kehidupan dengan caranya sendiri. Dalam kerangka ini, harapan bukanlah emosi pasif, tetapi keterlibatan aktif dengan absurditas. Harapan muncul sebagai produk sampingan dari respons aktif terhadap pengakuan seseorang akan absurditas. Dan yang terakhir, ambition atau ambisi. Ketika menanggapi absurditas melalui tindakan ambisi pribadi, seseorang menerima bahwa makna diciptakan melalui tindakan dan tidak diturunkan atau diberikan oleh seseorang atau sesuatu di luar kehidupan sehari-hari. Pemahaman tentang ambisi ini tidak mementingkan diri sendiri, tetapi merupakan respons etis eksistensial yang dapat diterima terhadap absurditas ketika hal itu mendorong seseorang untuk bertindak dalam menghadapi kontradiksi eksistensi manusia. Acknowledgement of consequences. Absurditas bagi kamus tak terhindarkan. Ada konsekuensi untuk hidup di tengah-tengah absurditas karena itu meresap dan tak terhindarkan. Apakah seseorang memilih untuk mengambil tindakan atau bahkan mengakui keberadaannya? Metafora berikut mengeksplorasikan konsekuensi dari mengambil tindakan di tengah absurditas. Yang pertama, menunjukkan konsekuensi negatif, sedangkan yang kedua, memberikan konsekuensi positif dari mengenali dan menangani momen absurd. Yang pertama, ada negatif consequence atau konsekuensi negatif. The fall. Ketika seseorang gagal mengenali absurditas atau ketika seseorang mengenali keberadaannya, namun memilih untuk tidak terlibat secara langsung, pengalaman jatuh ke dalam keputusasaan dapat terjadi. Kejatuhan ini diatasi hanya melalui konfrontasi dan keterlibatan dengan absurditas, yang dimulai dengan seseorang mengenali keberadaannya dan memilih respons etis eksistensial. Dan yang kedua, ada positive consequence atau konsekuensi positif. Artistic creation. Ketika seseorang mengenali absurditas dan merespons dengan cara eksistensial, pemahaman baru dan pengalaman manusia muncul. Pemahaman baru ini merepresentasikan sebuah kreasi artistik yang menghasilkan konten yang bertentangan dengan kehampaan atau nihilisme yang sering membuat seseorang putus asa.
Tindakan penciptaan artistik ini adalah blok bangunan di mana orang lain dapat membangun dan menciptakan makna bagi diri mereka sendiri. Tindakan penciptaan seni juga merupakan konsekuensi positif dari bertindak di tengah absurditas. Conclusion, kamus tentu saja bukan satu-satunya penulis yang peduli dengan absurditas atau dialog. Tetapi kontribusi uniknya terhadap teori etika komunikasi datang melalui konsepsinya tentang dialog, yang memungkinkan seseorang bekerja dari posisi pemberontakan yang tertanam dan menunjuk pada jawaban atas kejatuhan. Dalam dunia absurditas ini, kesempatan untuk memberontak dapat berfungsi sebagai interupsi retoris. Pemberontakan berfungsi sebagai undangan bagi mereka yang hidup dalam momen absurd untuk menemukan makna serta menawarkan harapan untuk bertindak di tengah absurditas. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Jihad. Jadi saya Zenia akan menyampaikan mengenai the public sphere dari chapter 4, yaitu Navigating Opposing Agendas in an Age of Absurdity. Bisa di next. Ketika keterlibatan Albert Camus dalam momennya berkembang, ia mengalami secara langsung konsekuensi dari bertindak dalam situasi yang tidak masuk akal. Selama Perang Dunia II, Prancis menyuarakan banyak suara menentang kehancuran yang disebabkan oleh pendudukan Jerman. Selain Camus, tokoh penting lain yang tertarik dengan masa depan politik Prancis pasca Perang Dunia II adalah Jean-Paul Sartre, teman lama Camus dan anggota perlawanan bawah tanah Prancis. Meski selalu sedikit rapuh, hubungan antar Camus dan Sartre disatukan oleh penyebab umum perlawanan. Tapi begitu awan penindasan terhadap Prancis hilang, dua pandangan mereka yang berbeda tidak lagi didominasi oleh musuh bersama. Pada akhirnya, hubungan itu berakhir dengan cara yang sangat menyakitkan dan sangat umum. Konflik antara Camus dan Sartre memberikan studi kasus abad ke-20 tentang seperti apa fragmentasi dan pertentangan naratif itu, dan konsekuensi potensial dari bertindak dalam menghadapi hal-hal yang absurd. Setelah perang usai, praktik sosial yang menyatukan Camus dan Sartre tidak lagi diperlukan. Seperti diilustrasikan sebelumnya, ketika momen dan keadaan bersejarah berubah, seseorang berisiko jatuh menunjukkan bahwa cara hidup baru harus diciptakan. Bisa di next. Lalu ada the public sphere atau ruang publik. Ruang publik paling masuk akal jika dilihat dari konteks hubungan dialektis dengan ruang privat. Seperti yang diilustrasikan dalam bab 1, Hannah Arendt adalah pendukung kuat ruang publik yang sehat di dalam masyarakat. Arendt menulis, ranah publik mengumpulkan kita bersama, namun mencegah kita jatuh satu sama lain. Kritik Arendt terhadap masyarakat modern adalah bahwa ruang publik ini telah menghilang dan digantikan oleh sosial, sebuah pengalaman yang tidak berbeda dengan sebuah pengalaman spiritualistik, pemanggilan arwah, di mana sejumlah orang berkumpul di sekitar meja, mungkin tiba-tiba melalui beberapa trik sulap, melihat meja menghilang dari tengah-tengah mereka, sehingga dua orang yang duduk berhadapan tidak lagi terpisah, tetapi juga akan sama sekali tidak berhubungan satu sama lain oleh sesuatu yang nyata. Meskipun ranah sosial meresap, Arendt tidak sendirian dalam keprihatinannya tentang perlunya memelihara dan menciptakan ruang publik yang sehat untuk percakapan. Menciptakan konteks seperti itu, di mana ide-ide dipertukarkan dan ditantang secara bebas, mendapat dukungan kuat dalam karya Jürgen Habermas yang terkenal dengan karyanya The Structural Transformation of the Public Sphere. Habermas juga tertarik untuk menciptakan situasi pidato yang ideal,
di mana percakapan yang konstruktif dapat berlangsung. Bisa di next. Dalam situasi pidato yang ideal, setiap peserta di ruang publik harus, yang pertama, memiliki kemampuan untuk memiliki dampak yang sama pada pendengar. Yang kedua, bersedia mengesampingkan gagasan dan gagasan orang lain yang sudah terbentuk sebelumnya dan mengevaluasi masing-masing untuk kelebihannya sendiri. Yang ketiga, diberi kesempatan untuk membangun hubungan internal yang datang sebagai produk sampingan dari bekerja sama menuju pemahaman bersama tentang topik-topik penting. Dan yang terakhir, mengambil keuntungan dari kesempatan untuk berbicara atas nama ide-idenya dengan cara yang jujur, benar, dan otentik. Dietz dan Simpson lebih lanjut menyarankan bahwa pendekatan untuk melibatkan orang lain ini menciptakan kemungkinan transformasi yang otentik. Bernstein mencatat bahwa kondisi untuk situasi bicara yang ideal, dengan demikian, tidak bersifat linguistik, melainkan mereka adalah kondisi sosial dan material. Dengan kata lain, konteks tertentu dapat diidentifikasi dan diciptakan yang melaksanakan unsur-unsur situasi tutur yang ideal. Ketika Camus dan Sartre terlibat satu sama lain mengenai visi mereka untuk Prancis pasca Perang Dunia Kedua, mereka juga berkontribusi untuk penciptaan rasa baru dari ruang publik. Bisa di next. Lalu, Camus dan Sartre, An Existential Reality of the Form. Camus dan Sartre secara relasional bersatu dalam upaya mereka selama perlawanan, tetapi begitu perang berakhir, perbedaan mereka menjadi terlalu jelas untuk memungkinkan persahabatan berkembang. Karena tidak memiliki latar belakang yang sama untuk percakapan, hubungan antara kedua pria itu akan berakhir. Camus dan Sartre bahkan tidak bisa tinggal di rumah intelektual yang sama satu sama lain karena kurangnya kesamaan ini. Keduanya karena itu berfungsi sebagai karikatur tentang kesulitan melibatkan orang lain dalam masa tunawisma eksistensial, di mana tanah di bawah kaki seseorang tampaknya tidak aman. Absurditas dan pemberontakan tidak dapat memberikan pusat bersama karena pusat bersama menawarkan landasan temporal dan absurditas menunjukkan kekurangannya. Oleh karena itu, keruntuhan relasional ini dalam banyak hal tidak terduga. Dua orang itu tidak memiliki latar belakang yang sama. Tidak ada pusat yang sama yang dapat mendasari mereka dalam konflik mereka. Jadi peristiwa abad ke-20 ini mewakili kejatuhan yang merupakan realitas eksistensial dalam zaman absurditas. Camus dan Sartre melanjutkan ke arah masing-masing, karena sekali musuh bersama tidak menyatukan mereka tidak lagi bersatu secara relasional, politis, dan filosofis. Seperti Clemens in the Fall, yang terus-menerus memusatkan perhatian pada kurangnya tindakan pada saat wanita itu terjun dari jembatan. Peristiwa tunggal untuk Camus dan Sartre ini mewakili momen yang sangat spesifik yang datang untuk mengklarifikasi keyakinan dan tindakan kamu sendiri. Meskipun Camus memandang karyanya lebih sebagai seni dan puisi, dia masih dapat dimengerti terpengaruh ketika ia secara menghina disebut sebagai penyair, sedangkan Jean-Paul Sartre dengan hormat disebut sebagai kritikus setelah perpecahan publik mereka yang terdokumentasi dengan baik. Pertukaran antara Jean-Paul Sartre dan Albert Camus menyoroti implikasi komunikatif ketika latar belakang percakapan tidak lagi ada. Baik Camus dan Sartre menanggapi rasa tunawisma eksistensial dengan pemberontakan terus-menerus di tengah absurditas. Konteks seperti itu membuat hubungan kekerabatan menjadi sulit keduanya terlibat dalam pekerjaan serupa, menggunakan pendekatan yang berbeda. Mengenali yang absurd dan merespon melalui pemberontakan adalah tindakan komunikatif latar depan, sedangkan tunawisma eksistensial adalah latar belakang yang konsisten
yang mendorong pekerjaan kamu selama momen penting dalam hidupnya ini. Menciptakan makna baru lebih penting dari sebelumnya setelah peristiwa-peristiwa yang menghancurkan dari Perang Dunia Kedua. Pada saat The Rebel diterbitkan pada tahun 1951, Perang Dingin mencapai puncaknya. Jean-Paul Sartre yang saat itu adalah seorang apologis terkemuka untuk Stalinisme dan menentang kecurigaan kamus terhadap Uni Soviet Stalin, Spritzen dan Van den Hoven menulis, Barat telah terbagi menjadi dua kubu yang berlawanan dengan sebuah upaya pada jalan ketiga antara kapitalisme borjuis dan komunisme telah terbukti sama sekali tidak efektif. Dengan kedua belah pihak semakin merasa bahwa Anda bersama kami atau melawan kami. Penerbitan buku kamus mau tidak mau merupakan peristiwa politik dengan konsekuensi objektif. Tidak semuanya dimaksudkan. Dengan platform surat kabar Prancis Modern Times, Sartre mampu menyebarkan keyakinannya pada pandangan dunia komunis. Sebagai rasa hormat kepada kamus, Sartre sendiri tidak mengulas The Rebel setelah diterbitkan. Tetapi setelah kamus terus menolak untuk mendukung perjuangan komunis mentalitas bersama kami atau melawan kami, menarik Sartre ke dalam percakapan yang mengarah ke pertukaran yang mengakhiri setiap peluang aliansi politik atau pembaruan persahabatan. Dalam The Rebel, kamus berusaha untuk memaksakan keterlibatan pada dunia yang kacau melalui eksplorasi pemberontakannya. Tetapi karena kamus mencari keterlibatan dan durasi, maka para kritikus yang menolak teks ini dan komitmen sejati untuk memberontak kamus. Kedua pria itu terus bertemu satu sama lain setelah penerbitan The Rebel sebelum peristiwa perseteruan publik mereka. Pada tahun 1951, ketika keduanya bertemu dengan Simone de Beauvoir, Sartre memberitahu kamus bahwa bukunya akan diulas di Modern Times oleh Francis Jensen. Sartre memperingatkan kamus bahwa ulasan tersebut tidak akan menjadi evaluasi positif dari teks atau ide-ide yang dieksplorasi. Kamus mendapat kesan bahwa teman-temannya menyukai buku itu dan tampak sangat terkejut ketika dia mengetahui ulasan yang akan datang, mengakibatkan berakhirnya hubungan interpersonal antara kamus dan Sartre. Bisa di next. Lalu ada Rehabilitating the Public Sphere in an Age of Absurdity. Pertukaran yang dipublikasikan antara Albert Camus dan Jean-Paul Sartre memberikan gambaran yang jelas tentang konsekuensi mengambil tindakan di tengah absurditas. Zaman absurditas tidak memiliki pusat umum yang dapat dianggap sebagai suatu kumpulan asumsi dan tindakan filosofis dan praktis yang diwarisi, dipahami, dan aktif yang memandu suatu masyarakat aneh. Kurangnya kesamaan ini dapat berkontribusi pada pengalaman jatuhnya seseorang. Runtuhnya praktik sosial yang mengiringi kemerosotan ini seringkali mengundang interpretasi dan wawasan baru tentang bagaimana menjalani kehidupan yang etis dan produktif. Pendapat yang berbeda dari Camus dan Sartre menggambarkan kurangnya pendekatan akal sehat untuk mengatasi krisis Eropa setelah peristiwa dan kehancuran Perang Dunia II. Dalam bayang-bayang tunawisme eksistensial, fondasi telah ditarik dari bawah kaki banyak orang. Momen bersejarah seperti itu menunjukkan bahwa tidak ada satupun metanarasi yang dapat diandalkan sebagai perkat diam-diam untuk menyatukan mitra komunikatif Arnet, praksis antar pribadi. Karena tidak memiliki dasar yang sama untuk berdiri, Camus dan Sartre akhirnya mengambil posisi yang saling bertentangan. Setiap orang bertindak dari posisi pemberontakan yang tertanam, di mana dia berbicara tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk narasi yang dia wakili dengan yang lain memandang kedua pria itu sebagai pemimpin untuk sudut pandang mereka masing-masing. Kebutuhan akan dialog dalam keadaan seperti itu tidak dapat dilebih-lebihkan. Persepsi tentang pusat-pusat bersama yang hilang dan kisah-kisah moral yang memberikan dasar yang diketahui publik dari mana pencakapan dapat dimulai berkontribusi pada ketidakpastian dan ketidakpercayaan arti. Ruang publik yang sehat menyediakan kerangka kerja untuk terjadinya dialog antara sudut pandang yang berlawanan dari pemberontak yang tertanam yang dapat membuat seseorang tidak menyerah pada kejatuhan zaman absurditas. Bisa di next. Dan yang terakhir conclusion atau kesimpulan dari chapter 4.
Percakapan antara Camus dan Sartre memberikan abad ke-20 studi kasus percakapan tentang metafora absurditas dan pemberontakan, dua topik yang tidak mampu mempertahankan percakapan jangka panjang karena kurangnya konten. Meskipun keadaan yang mendorong konflik berubah secara dramatis selama 50 tahun terakhir, banyak hubungan masih dapat dibuat antara momen historis perdebatan dan momen postmodern kontemporer. Albert Camus memahami era absurditas sebagai era kemunduran dan kontradiksi metanarasi, dan sebagai era di mana tidak ada akal sehat universal. Pada saat seperti itu, tidak ada sumber atau simbol pemersatu dari percakapan publik. Ide-ide sentral dari keterlibatan timbal balik laki-laki tidak memberikan landasan di mana suatu hubungan dapat dipertahankan. Kontribusi unik mereka dengan teori etika komunikasi dapat ditemukan dalam pengingat bahwa jauh lebih mudah untuk membangun agenda dan hubungan ketika kekuatan yang berlawanan menyatukan sudut pandang yang berbeda. Tetapi seperti yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, ketika musuh bersama disingkirkan, mereka yang terlibat harus menciptakan pola baru untuk mempertahankan hubungan. Camus dan Sartre berselisih dalam debat mereka karena mereka tidak memiliki bahan yang diperlukan yang dapat berfungsi sebagai dasar untuk persahabatan yang berkelanjutan. Kerusakan hubungan yang sangat umum ini menunjukkan kejatuhan Camus dan mengundang percakapan tentang bagaimana seseorang dapat mengidentifikasi dengan yang lain dan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan tentang kasus di Indonesia. Bisa di next. Demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dan Omnibus Law. Unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan oleh lebih dari 1.000 orang mahasiswa pada tanggal 20 September 2022 terjadi di dekat Monas, Jakarta. Unjuk rasa yang disertai dengan kericuhan serta pembakaran dan dilakukan para mahasiswa dalam rangka menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan Omnibus Law. Para mahasiswa minta kepada pemerintah untuk segera menolak atau membatalkan penerbitan UU pemerintah tersebut yang awalnya bertujuan sebagai pengganti UU atau lebih dikenal Perpu. Istilah Omnibus Law pertama kali diperdengarkan dalam isi pidato pertama Presiden Joko Widodo setelah dilantik sebagai Presiden RI yang kedua kalinya pada tanggal 20 Oktober 2019. Dalam pidatonya tersebut, Jokowi mengungkapkan rencananya untuk mengajak Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk membahas undang-undang yang akan menjadi Omnibus Law, yaitu UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Unjuk rasa pecah di berbagai daerah khususnya Jakarta. Aksi demonstrasi dalam rangka penolakan undang-undang banyak berakhir dalam kericuhan. Demonstrasi yang dilaksanakan bertepatan dalam 1 tahun kinerja masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, kurang lebih 10.000 aparat kepolisian dan keamanan dikerahkan guna mengamankan demonstrasi di daerah Jakarta dan sekitar. Sekelompok mahasiswa yang mengatasnamakan mereka sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa atau biasa dikenal BEM, yang memulai kegiatan demonstrasi ini. Aparat berwajib melakukan pengawasan full serta memasang barikade di sekitar patung kuda guna menekan serta menjaga agar pengunjuk rasa tidak mendekat menuju Istana Negara. Suara perlawanan penolakan UU Cipta Kerja dan Omnibus Law menggema dan bertebaran di jejaring media sosial, bahkan menjadi trending topik di berbagai aplikasi media sosial. Berbagai tagar yang muncul setelah anggota Dewan mengesahkan undang-undang yang kontroversial tersebut, mulai dari mosi tidak percaya, DPR RI hianati rakyat, hingga kartu merah Omnibus Law. Kontroversi yang terjadi juga menjadi perhatian lembaga-lembaga internasional seperti Konferensi Serikat Buruh Internasional dan 35 lembaga investasi internasional lain.
Hal-hal tersebut membuat publik semakin yakin akan kekeliruan yang dilakukan pemerintah hingga menyebabkan kegaduhan yang merugikan umum, terutama masyarakat kecil. Kericuhan serta aksi demonstrasi merupakan salah satu bukti kekecewaan masyarakat terhadap pengesahan serta pemberlakuan UU Cipta Kerja dan Omnibus Law. Kecewaan muncul akibat adanya ketidakpastian dari sang penguasa terhadap rakyat yang mendambakan akan hal yang bermanfaat untuk berlangsungan hidup di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, next lagi. Ini bisa dibacakan oleh Cak. Ya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Ramai-ramai tolak Omnibus Law Cipta Kerja. Teori ini sering dikaitkan oleh permasalahan yang tidak asing, dengan berebutnya suara antara kaum minoritas dan kaum mayoritas. Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini terus-menerus ditolak oleh elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, buruh atau pekerja, pakar, hingga pemuka agama pun ikut menyuarakan tidak setujunya Omnibus Law Cipta Kerja ini. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini berasal dari impian Undang-Undang Joko Widodo yang disangka akan menarik investasi dengan menciptakan lapangan kerja. Namun, justru menyebabkan pro serta kontra dalam lingkungan hidup rakyat. Hal ini dilakukan dengan sistem politik ekonomi yang ada dalam undang-undang itu sama sekali tidak berpihak pada rakyat kecil kelas pekerja. Kasus ini memiliki kesamaan terhadap teori absurditas karena hubungannya dengan demo ialah untuk mencari kepastian kepada pemerintah, dikarenakan adanya kekeliruan dalam undang-undang yang diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja dan Omnibus Law. Oke, next, Kak. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih, Ica. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya. Kesimpulan. Teori absurditas adalah keinginan untuk menemukan dunia objektif yang jelas dan pasti. Demonstrasi juga merupakan pencarian kejelasan di tengah kegelapan. Dapat disimpulkan bahwa kasus demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dan Omnibus Law merupakan salah satu contoh dari A Communicative Risk in an Age of Absurdity yang ditulis oleh Albert Camus. Risiko komunikatif yang terjadi karena ada kesalahpahaman dan kesalahan dalam penulisan undang-undang tersebut, yang menyebabkan masyarakat terutama buruh naik pitam sehingga mereka melakukan demo secara besar-besaran. Dalam kasus ini, masyarakat berada di pihak yang salah karena terlalu menggebu-gebu dan dikuasai oleh amarah tanpa membaca undang-undang sampai selesai dan tidak mencari info lebih lanjut mengenai Undang-Undang Cipta Kerja dan Omnibus Law. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Yang terakhir adalah saran. Pada dasarnya, teori absurditas merupakan suatu kehendak untuk menemukan dunia objektif yang jelas dan pasti. Demonstrasi juga merupakan pencarian suatu kejelasan di tengah ketidakjelasan. Para demonstran seharusnya lebih memahami akan apa yang mereka kejar serta perjuangkan di tengah absurditas suatu perundang-undangan, kekeliruan, serta kesalahan dalam undang-undang seharusnya menjadi tolak ukur ketidakjelasan dan ketidakpastian suatu lembaga negara. Bisa di next. Oke, baik. Mungkin cukup sampai di sini presentasi dari kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.